Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ba'd, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur yang panjang, Masya Allah. Kita masih bisa menghirup udara dengan gratis. Semuanya ini adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Sudah sangat sepantasnya kita banyak beribadah, banyak melakukan amal-amal soleh. Alhamdulillah, sekarang kita juga sudah masuk di 10 hari terakhir, yang dimana Nabi SAW mengencangkan sarungnya. Maksudnya adalah beliau sangat-sangat bersemangat di bulan suci Ramadan, yang khususnya pada 10 hari terakhir. Beliau sangat semangat untuk menghidupkan malamnya. Bahkan beliau membangunkan istri-istri beliau, mengajak para sahabat beliau untuk iktikaf di masjid. Tentunya yang paling afdal dari masjid yang di dalamnya diadakan sholat Jumat. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah melewati hari-hari puasa. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Hendaklah kalian berpuasa, kata Rasulullah. Fa innahu la mithlalah. Karena sesungguhnya puasa itu tiada taranya, tiada bandingannya. Kenikmatan berpuasa itu, pahalanya Masya Allah, Allah langsung yang akan memberikan pahala puasa itu. Pahala puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah, juga kata Nabi SAW, beliau mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Beliau juga mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan Ramadan, qiyamul lail, mendirikan malamnya juga dengan tilawah Al-Quran, dengan sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, membaca kitab-kitab, atau walaupun sedang berdiskusi misalnya, ya membicarakan yang manfaat, yang di dalamnya menumbuhkan iman, saling mencintai sama kaum muslimin, bukan sebaliknya ya ghibah, gosip, membicarakan aib orang lain. Ya, semoga kita terhindar dari akan hal tersebut. Masya Allah, banyak sekali pahala puasa itu. Puasa itu, kata Nabi SAW juga, beliau mengatakan, "Lis-shaimi farhatani." Orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama, gembira karena ketika ia berbuka puasa, bergembira karena Masya Allah menahan seharian berpuasa, senang gitu, bertemu dengan makanan nikmat dan segarnya, dahaga kita hilangkan. Masya Allah, kita bersyukur, bergembira karena berbuka puasa. Yang kedua, Masya Allah, bergembira karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kedua, karena puasa tersebut kita bergembira Masya Allah dengan amal soleh yang kita kerjakan,
kita bersyukur kepada Allah. Kita berharap semoga kita bertemu dengan orang-orang soleh dan dimasukkan ke dalam surganya yang seluas langit dan bumi. Masya Allah, kita bersyukur. Masya Allah, banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW tentang Ramadan dan puasa ini. Tentunya banyak memperbanyak tilawah Al-Quran, karena Jibril alaihissalam di bulan Ramadan ini menyimak bacaan atau hafalan Nabi SAW, disimak hafalan Rasulullah. Ya tentunya kita kaum muslimin harus lebih semangat dari Rasulullah, karena kita adalah pendosa. Kita adalah yang harus lebih pantas lagi mengevaluasi diri, belajar tahsin bacaan Al-Quran, kita perbaiki bacaan kita, karena kita bukan orang Arab, orang Ajam. Kita orang di luar Arab, bukan orang Arab, jadi kita harus lebih semangat belajar Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Dengan mempelajari Al-Quran, maka kita insyaAllah akan dimuliakan oleh Allah. Bayangkan, Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya unzila fihi Al-Quran, dalamnya diturunkanlah Al-Quran. Masya Allah, kita harus lebih semangat. Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, man ta'allama Al-Quran 'azumat qimatuh. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka menjadi agunglah kedudukannya, menjadi mulialah kedudukannya. Masya Allah. Ya tentunya mengamalkan hakikat Al-Quran. Al-Quran dibaca, ditadaburi, diamalkan. Kalau bisa lebih bagus, Masya Allah, dihafalkan. Tapi puncak yang tertinggi adalah mengamalkan Al-Quran. Bukan sekadar dibaca, dihafalkan, tapi tidak diamalkan, sehingga menimbulkan benih-benih kerusakan. Akhlaknya buruk, hafal Quran tapi akhlaknya buruk, tidak tahu maksud dari Al-Quran, tidak mempelajari tafsirnya. Itu kan sangat bertolak belakang sekali. Kita lihat menghafal Quran pada hari ini, dia hafal lafaznya, hafal Quran, namun akhlaknya buruk, sama orang tuanya kasar misalnya, atau banyak menyia-nyiakan waktu, omongannya kasar, penuh dengan kebun binatang. Yaitu pengalaman melihat, ya Anda juga maksudnya ya self reminder lah, belajar melihat dari pengalaman itu. Kita harus lebih baik, kita harus menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, mencintai sebenarnya dengan menjunjung tinggi hakikat Al-Quran tersebut. Insyaallah ya masih banyak lagi keutamaan di dalam bulan suci Ramadan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Nabi SAW, masih banyak sih. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Tafaqun alaihi. Masya Allah, kita dianjurkan untuk berburu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini,
memang ada spesifikasi dari Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia. Carilah malam itu di malam-malam yang ganjil, tapi cari aman aja, cari aman setiap hari kita i'tikaf, insyaallah taala kita akan mendapatkan malam yang itu. Insyaallah kita cukupkan sampai sini, semoga bermanfaat. Kesempurnaan dan segala kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekeliruan itu milik anak pribadi dan dari bisikan-bisikan syaitan, insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling mencintai, yang berilmu dan mengamalkan ilmu, saling mendoakan, tidak saling membenci, mengevaluasi diri. Semoga kita menjadi muttaqin dan muhsinin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.